episode 3 udah ditayangkan nih di YouTube Monster kemarin. Jadi ya, di episode kali ini tuh mengadaptasi komik Bobo Galaxy musim 2 isu 12. Dan sekali lagi Mimin tuh pengen bilang kalau episode kali ini tuh dibuat beda banget nih sama komiknya. Ya, Mimin bisa bilang nih 80% lah ceritanya tuh original dan ya sedangkan 20%-nya tuh cuma diambil sebagai referensi aja dari komiknya. Jadi ya, mari kita langsung masuk ke pembahasan sekaligus review dari episode 3 ini. Episode dibuka dengan memperlihatkan Bobo Boy sama si Feng yang lagi terkandas nih pesawatnya, potnya ya. Nah, di sini Feng sedang mencoba untuk menghubungi teman-temannya, tapi ya karena sinyal lemah makanya nggak bisa. Sedangkan si Bobo Boy di sini kondisinya tuh masih lemah akibat pertarungan sebelumnya, pas dia tuh pakai Fusion Supra. Lalu tiba-tiba ada badai pasir yang menuju ke arah mereka. Nah, scene ini tuh nggak ada di komiknya ya, jadi ya ini tuh cerita baru dari Monster. Nah, Bobo Boy dan Feng ini terkena nih tiupan badai pasir tuh lah, jadi ya mereka kedorong gitu. Nah, scene langsung berpindah ke markasnya Adudu. Nah, di sini Adudu nggak jadi membeli microchip dari si Bagogo karena ya harganya tuh mahal banget ya. Nah, makanya si Adudu meminta komputer untuk mencari pabrik yang pernah menghasilkan microchip ini. Nah, komputer pun memberitahu nih, jika microchip ini terakhir dibuat di pabrik Nubot. Nah, buat kalian yang nggak tahu nih pembaca komiknya, yang nggak baca komiknya, pabrik Nubot itu ialah pabrik tempat di mana Arc Gentar berlatar. Jadi ya kemungkinan bakal nyambung nih ke Arc Diffusion. Jadi ya berlanjutnya tuh di Arc Diffusion ya si Adudu ini. Oke, di sini Adudu tuh pengen menggunakan satu kali kesempatan terakhir buat menggunakan jam teleportasi miliknya. Jadi ya setelah teleportasi terakhir ini, jam itu bakal bener-bener rusak. Jadi yang nggak bisa kepake lagi lah. Nah, kalau pengen make ya harus dapetin microchip yang baru. Nah, ketika mereka masuk ke teleportal yang ada di depan mereka nyampe di sebuah tempat yang amat gelap gitu. Oke, kita lanjut di pesawat milik Kuputri. Nah, ternyata yang lainnya pada selamat nih. Kayak Yaya, Ying, Gopal, sama Maripos. Yang ketangkep tuh cuman Kuputri aja. Jadi ya, kalau tahu gitu mending si Bobo Boy sama Feng tuh nggak usah naik pot kecemasan gitu kan. Mending di situ aja diam. Aduh, parah. Nah, di tempat Bobo Boy sama si Feng, di situ mereka beristirahat di balik batu buat menghindari ribut pasir yang tadi. Nah, di sini Bobo itu pengen mencari bantuan secepat mungkin. Lalu dia pun berpecah menjadi 3. Tapi ya, karena dia kekurangan tenaga, dia hanya bisa mengeluarkan elemental tahap 1 aja, yaitu angin, api, sama daun. Di sini mereka membagi tugas nih. Angin akan terbang buat mencari jalan keluar, sedangkan api, daun akan membuat tempat berteduh. Nah, di sini Bobo itu akan menghubungi si Feng jika udah ketemu nih jalannya. Singkat cerita, Bobo Boy angin ini udah ketemu nih tempat yang selamat. Dia pun memberitahu lokasi tempatnya tuh ke Feng. Nah, mereka bertiga pun langsung OTW nih ke tempat yang udah dikasih. Nah, dalam perjalanan, mereka bertiga lagi diperhatiin nih sama beberapa orang. Ketika Feng menyadari itu dan ingin cabut dari situ, tiba-tiba mereka dilempar perangkap sehingga ya mereka nggak bisa gerak tuh. Lalu di sini banyak anak-anak yang muncul dan ingin menyerang mereka. Tapi ada salah satu anak yang namanya tuh Papi Leon. Dia sadar nih kalau muka Bobo Boy ini, Bobo Boy api, mirip seperti Ahmad Sobri. Lalu mereka bertiga pun dilepaskan dan dibawa ke Kepaku Park. Jadi ini tuh kayak taman hiburan gitulah ya di Kepaku. Nah, di sini mereka bertemu Ahmad Sobri. Ternyata Ahmad Sobri itu ialah Bobo Boy angin. Karena udah berpecah terlalu lama, makanya dia tuh bisa jadi lupa tuh sama namanya sendiri. Di sini Feng pun bertanya nih ke Papi Leon, kenapa nggak ada orang dewasa tuh di situ. Lalu di situ muncul Tok Liam. Nah, Bobo Boy pun menceritakan nih tujuan mereka saat datang ke situ, datang ke Windara. Mereka tuh datang ke Windara karena jemputan dari Kuputri. Lalu si Feng pun menceritakan nih, jika mereka diserang oleh Kelkatoa, makanya mereka tuh bisa terkandas di situ. Lalu Tok Liam pun mengajak mereka nih buat naik ke kereta pilar, buat memperlihatkan ke mereka keadaan di situ dan kenapa nggak ada orang dewasa lagi tuh di situ. Jadi ya Kepaku Park ini dibangun oleh keluarganya Tok Liam buat menarik turis datang ke situ. Tapi ya ketika Ramos memerintah, semua orang dewasa diambil buat dijadikan pekerja paksa di tambang buat mengorek mineral nih. Nah, di sini juga mereka tuh melihat nih kampung Kepaku. Nah, buat pengetahuan kalian ya, latar komiknya itu berada di kampung Kepaku, bukan Kepaku Park. Nah, karena ini cerita di episode 3 ini bakal beda banget nih sama komiknya. Lalu di sini muncul pesawat Kelkatoa.
Nah, Boboiboy pengen membantu nih, tapi ya karena takut kehabisan tenaga, dia sama Feng pun disembunyikan oleh Papillon di sebuah tempat lah, kayak rumah tua gitu. Nah, dari pesawat itu muncul Jenderal Muskida. Tujuannya ke situ ialah buat mengambil anak-anak dan ingin mempekerjakan mereka di tambang. Nah, ketika para Krakatau itu menangkap anak-anak di situ, Boboiboy dan Feng pun keluar dari tempat persembunyiannya dan melawan para Krakatau. Nah, di sini Boboiboy berubah menjadi Boboiboy angin buat melawan. Bahkan anak-anak di situ juga membantu melawan para Krakatau. Lalu ya, Boboiboy dan Feng pun menggunakan serangan combo untuk mengusir Muskida dari situ. Mereka pun berhasil nih mengalahkan Muskida dan pasukannya. Lalu Boboiboy dihubungi oleh Yaya dan Ying. Nah, di sini Maripos nih meminta nih lokasi mereka agar semua tuh bisa berkumpul semula. Lalu episode 3 pun selesai. Oke, Mimin pengen ngebahas dulu nih beberapa perbedaan yang belum Mimin sebutin tadi. Oke, yang pertama, di komiknya diperlihatkan jika Maripos sama yang lainnya tuh mencoba menghubungi Boboiboy di markas rahasia pemberontak. Nah, yang di animasi ini cuma diperlihatkan jika Maripos dan lainnya tuh masih berada di pesawat kerajaan milik Putri. Yang kedua nih, di komiknya, pertemuan Boboiboy sama Papillon itu latarnya ada di kampung Kepaku. Sedangkan pertemuan Boboiboy sama Tok Diam berada di kuari lembah Kepaku, salah satu tambang mineral di situ. Dan ya, posisi Tok Diam di sini itu ditangkap juga ya. Nah, tujuannya tuh buat membuat senjata buat pasukan Krakatau. Jadi di komiknya itu emang ada nih dibahas mengenai kampung Kepaku yang menjadi salah satu tempat wisata nih di sini. Tapi ya di komiknya tuh nggak pernah tuh disebut mengenai Kepaku Park. Jadi ya Monster tuh emang udah ubah sedikit lah ya ceritanya. Nggak sedikit sih, banyak sih sebenarnya. Dan yang ketiga yang sangat disayangkan banget nih. Kita tuh nggak bisa melihat aksinya Boboiboy Halilintar melawan Jenderal Muskida nih di sini. Padahal di komiknya tuh sendiri diperlihatkan tuh pertarungan Boboiboy melawan Muskida. Gila tuh keren banget sih. Apalagi di sini si Muskida itu melawan Boboiboy menggunakan kekuatannya juga. Jadi ya nggak penakut lah kayak di animasinya. Kalau di animasinya tuh kan Muskida tuh digambarkan tuh kayak orang penakut gitu. Jadi jelek banget cuy. Makanya Mimin tuh agak kecewa nih. Soalnya ya part ini tuh dihilangkan oleh Monster. Oke, kalau kalian suka sama konten Mimin, jangan lupa like, comment, sama subrek biar Mimin bisa makan enak. So, thanks for watching. See ya.